Halo teman-teman semuanya, jumpa lagi di channel kita pada kesempatan hari ini. Oke teman-teman ya, hari ini kita mau mereviewkan kembali speaker dari produk Beta 3 dengan tipe U15A. Nah, ini speaker yang sudah kemarin kita reviewkan kepada teman-teman semuanya. Ini adalah salah satu speaker aktif yang memang suaranya nyaman dan juga flat. Saya sendiri senang banget ya dengan produk dari Beta 3 dengan tipe U15A ini, karena apa? Di sisi lain dari segi clarity yang jernih, speaker ini SPL-nya juga tinggi. Artinya apa? SPL tinggi berarti speakernya bisa keras. Itulah produk dari Beta 3 dengan tipe U15A 15 inci. Kalau dibilang masalah watt, speaker ini memang wattnya tertulisnya kecil, tapi dia lebih jujur. Dia menuliskan watt hanya 400 watt. Padahal kalau teman-teman lihat di media sosial ataupun di channel-channel YouTube ataupun yang kita review juga, itu banyak sekali speaker yang menuliskan dengan watt yang super besar. Ada yang 1000 watt, ada yang 800 watt, dan juga ada yang 500 watt. Tapi dari speaker Beta 3 U15A hanya menuliskan watt 400 watt, tapi real. Dan dia sistemnya by amp. Untuk yang 100 watt digunakan untuk Twitter, terus 15 incinya menggunakan power yang 400 watt. Itulah kenapa produk dari speaker Beta 3 U15A ini suaranya bisa maksimal, efisiensinya bagus. Yang pertama apa? Mulai dari segi karakter suara, dia lebih jernih. Yang kedua lebih lantang. Nah, itu karena dia menuliskan wattnya lebih jujur daripada teman-teman yang menggunakan speaker 500, 600 atau 800 watt. Karena apa? Memang tidak bisa dipungkiri kalau di daerah kita itu akan lebih laku ketika produsen speaker menuliskan dengan watt besar daripada menuliskan watt kecil. Oke, itu ya. Jadi produsen speaker itu memang kalau secara lakunya pasti lebih menuliskan watt besar itu lebih cepat laku. Karena apa? Beberapa orang apalagi yang bisa dibilang masih awam tentang audio, pasti ketika membeli speaker itu dilihat wattnya. Mas, ini wattnya berapa? Ada yang pernah itu bilang, Mas aku punya speaker portable wattnya 3000. Wow, gila batinku. Speaker portable watt 3000 ki apa ya enek. Nah, kan gitu. Jadi karena apa? Memang tulisannya seperti itu. Ada yang nuliskan speaker portable tapi wattnya 3000 RMS. Waduh. Nah, jadi teman-teman harus dipahami di situ. Memang harus apa ya, dalam arti membeli sebuah speaker aktif khususnya itu yang pertama memang disesuaikan dengan kebutuhan. Yang kedua yaitu tadi dilihat dulu dari segi suara. Pokoknya speaker kalau hanya kita lihat dari tulisan watt itu nggak bisa jadi acuan. Yang bisa jadi acuan kalau saya sih yang pertama didengarkan dulu hasilnya kayak gimana. Yang kedua harganya, wis nggak bisa dipungkiri, harganya semakin mahal mesti suaranya semakin enak. Kalau di dalam speaker aktif suaranya sloternya empuk, tidak feedback. Teman-teman ya, di depan saya ini ada salah satu speaker Beta 3 U15A yang ini posisi kalau teman-teman digunakan untuk monitor vokal. Nah, suaranya resik toh. Nah, jernih. Nah, enak. Terus di samping saya ini ada speaker U15A Beta 3 juga sama. Kalau ini kita umpamakan sebagai monitor kendang. Monitor kendang ataupun monitor pas waktu digunakan untuk apa ya kalau kayak gini ya? Pidato mungkin ya. Nah, itu. Kalau kayak gini ya paling kendang drum seperti itu. Kalau teman-teman lihat, saya dengan speaker jaraknya mungkin ada sekitar 30 cm tidak ada. Tapi di sini tidak terjadi feedback sama sekali, padahal speaker saya kerasnya sama ya dengan yang bawah. Nah, ini lihat di mixer saya hanya pakai mixer kecil. Gain posisi sudah memasukin 0. Ini gain. Terus ini untuk volumenya ini flat ya, enggak di EQ sama sekali. Ada efeknya. Terus ini ya outputnya yang depan sama samping sama. Ini yang samping. Nah, ini yang depan. Nah, ini sama.
tapi tidak feedback sama sekali. Suaranya resik, renyah, empuk, dan juga nyaman didengarkan. Karena apa? Karena yang membuat suara ini bisa renyah, empuk, salah satunya adalah speakernya. Teman-teman mau menggunakan mixer semahal apa, mikrofon semahal apa, kalau pengen didengerin enak itu tergantung speakernya dulu. Seperti yang sudah kita jelaskan kemarin, tergantung speaker ini bisa merespon di frekuensi berapa. Semakin speaker bisa merespon frekuensinya semakin lengkap dan apalagi bisa lurus frekuensinya, otomatis suaranya akan lebih nyaman dan jernih. Karena apa? Dia bisa merespon semua frekuensi. Tapi kalau kita awam biasanya mas speakernya yang suaranya empuk, suaranya atos, suaranya renyah. Nah itu apa ya, istilah sebenarnya ya. Tapi sebenarnya itu adalah di suara itu kalau kita bicara frekuensi kalau secara teorinya. Tapi kalau bahasa-bahasa kita sehari-hari yaitu mas pengen speaker yang bassnya bisa empuk, yang bassnya bisa atos, Twitter yang bisa cis renyah dan lain-lain. Nah itu istilah di dalam dunia sound system kalau di sekitar kita, tidak masalah. Yang penting kan pengen gue pokoknya suaranya empuk lah itu. Tapi kan kalau kita paham frekuensi, wah berarti kalau empuk dia bunyi di frekuensi rendah. Contohnya dia bisa bunyi di 40 Hz, 50 Hz, atau bahkan apalagi kalau dia bisa bunyi di frekuensi 25 Hz atau 30 Hz, pasti suaranya empuk. Kalau atas mas berarti gimana? Kalau atas ya berarti bunyi frekuensi 90-nya maksimal, 100-nya maksimal, 70-nya maksimal, mesti suaranya dut-dut bisa atas dan juga nendang. Nah itu bahasanya. Makanya di sini teman-teman yang perlu ketahui adalah kenapa kok produk dari Beta 3 dengan tipe U15A ini suaranya jernih. Oke ya, sebelum kita lanjutkan tak cobakan dulu nak tunggu musik. Nah ini posisi speaker di kiri saya dan juga di depan saya. Mas Wahyu ini meroteksi. Nah ini kita buka dulu ya. Speaker di depan saya maupun di depan saya ini suaranya tak buat sama persis, tidak ada perbedaan suara antara speaker yang depan dan speaker yang belakang. Suaranya bodoh-bodoh dibuat sama. Oke. Sekarang kita dengarkan ya suaranya daripada produk Beta 3 dengan tipe U15A. Selamat mendengarkan.
Oke, nah itu suaranya teman-teman. Oke ya, sambil kita balas-balas chat dulu. Soalnya banyak sekali ya pertanyaan-pertanyaan. Salah satunya mengenai speaker aktif. Oke, kita lanjutkan ya. Dan teman-teman, kalau di samping saya ini Mas, nah ini kalau posisi seperti ini Mas, biasanya speakernya buat apa? Nah ini, biasanya speaker yang model seperti ini digunakan untuk monitor kendang kalau di sekitar saya. Karena apa? Di sini lagu-lagunya dangdut. Nah, jadi monitor kendangnya modelnya kayak gini. Kalau di sekitar saya. Jadi monitor kendangnya model seperti ini. Ada yang menggunakan contohnya ampli keyboard. Nah, itu ada kebanyakan sekarang kan viral ampli keyboard ada. Ada yang menggunakan speaker aktif. Biasanya kalau yang sering digunakan Beta Trio 15A atau Hooper AK15 atau yang tipe-tipe lain. Nah, itu biasanya yang sering digunakan kalau buat monitoran kendang seperti ini. Terus teman-teman mesti tanya, Mas, lah kenapa kok speakernya nanti kalau harus pakai beta tadi contohnya? Sebenarnya tidak wajib, itu kembali ke kantong masing-masing. Kalau budgetnya cukup, ya nek saya mending ini. Karena apa? Suara taknya mesti ya enak di rumah nih bagi pemain loh ya ini khususnya. Suara dutnya juga enak, itu khususnya bagi pemain. Ini kita bicara masalah sama pemain. Bukan sama masalah suara, karena kalau kita pakai kita pakai speaker seperti ini, tetap yang kita manfaatkan buat kendang adalah mixing di mixer. Jadi kendang itu matang dan enggak ya tergantung di mixernya, kan gitu. Loh ini fungsinya buat apa? Buat mendengarkan bagi pemain si kendang. Nah, kalau ampli keyboard itu kebanyakan itu teman-teman yang diambil amplinya. Jadi dia mengambil ampli dari si preamp maksudnya, bukan ambil ampli. Ada potongnya, saya sampai gak fokus. Jadi mengambil preampnya, bahasanya seperti itu. Preampnya buat apa kok diambil? Jadi kebanyakan mindsetnya orang bilang bahwa kalau ampli keyboard itu preampnya enak digunakan untuk kendang takdut. Makanya istilahnya diambil preampnya. Jadi kita main kendang, mikrofonnya dicepne ning ampli keyboardnya. Nah nanti dari ampli keyboard kan suaranya mateng, itu dimasukin ke mixer, jadi nggak perlu mixing lagi, suaranya wis enak. Nah kan seperti itu kalau ampli keyboard. Nah kalau yang model seperti ini digunakan untuk monitor si pemain. Jadi mikrofonnya kendang dimasukkan ke mixer, lalu kita pakai auxiliary nanti dimasukkan ke speaker aktifnya. Nah kan gitu. Ini fungsinya buat apa? Buat si pemain. Si pemain semakin ini enak kan dia semakin nyaman. Ngendang yo enak. Terus nutuk yo enak karena krungu suarane dhewe itu enak. Jadi kayak kita ngomong ya, ini ngomong kalau suara speaker gak enak, ini ning telinga yo gak enak. Makanya yo itu gak salah. Ada beberapa contohnya saya pernah melihat ada seorang Ustadz tausiah balik seperti itu yang mengkomplain ketika dia berpidato ataupun bertausiah karena speakernya nggak enak, akhirnya mengeluarkan komplainan. Nah itu memang ya kalau saya sendiri ngomong seperti ini nek monitor gak enak ya rasanya ngoyo, kurang bersemangat, kurang greget. Tapi kalau enak kayak gini, ngomong enak. Nah ini kita ngomong itu enak, ngurwani suaranya dewe. Karena suaranya dewi ini komplit neng gini. Nah jadi podo kayak neng tak rumah neng telingaku sendiri setiap hari. Nah jadi kan gitu. Itu istilahnya. Jadi membangun mindset sebenarnya. Jadi pemain kendangnya ya tambah seneng naik monitori enak kan gitu. Jadi nggak wajib kudu beta tray, kudu nganggo Hooper AK15, kudu pakai speaker hardware, tidak wajib. Yang jelas kembali ke kantong. Nah ini budgetnya memang rada larang, tapi enak loh nih. Tenang, ini enak nih. Go mikrofon ya enak, go kendang responnya enak. Dutnya itu kerasa ini, lone tebal. Kemarin sudah tak cek juga ya, respon frekuensi ini tidak teman-teman di channel YouTube saya. Ini lone metu, mite oke, high juga ces. Makanya ini nek tinggal plug dut jelas enak. Nah itu. Tapi kembali itu bukan kita wajibkan kudu nganggo iki enggak. Jadi teman-teman bisa pakai yang lain-lain. Contohnya, Mas, aku budgetku murah. Pengen apa? Pengen pakai contohnya di sini ini ada nih, Krypton ini. Nah, ini. Krypton. Tinggal monitor kendang. Bisa. Kenapa enggak? Murah apa-apa. Itu harganya berapa? 2899. 2899. Nah, itu loh. 2.869.899. Apakah itu bisa Mas tinggal monitor kendang? Bisa. Karena apa? Matang dan gak di mixer.
Nah itu kan fungsinya buat ngerungok nih sing main. Jadi apakah bisa? Ya bisa aja. Masalah enak dan enggak ya tergantung harganya yang pastilah. Otomatis tapi tetap bisa. Masalah pemain nanti komplain apa enggak ya tergantung telinga pengendang nih. Kalau pengendang terus sebelumnya pakai speaker yang lebih parah dari Krypton, suaranya contohnya ya lebih parah dari Krypton, ibaratnya seperti itu. Mas suaranya itu loh orang enak timbang ini, mesti yo bilang Krypton ini enak. Tapi kalau orang pemain wis pernah dengarkan ini, nah Beta Trio 15A terus kok pakai mungkin yang speaker harga 3 jutaan lah, itu mungkin akan terjadi perbedaan suara dan juga pendapat dari telinga si pendengar. Kembali lagi yaitu tadi, kalau buat monitor kendang itu kembali ke si pemain sendiri. Pemainnya itu pernah dengarkan speaker apa. Pokoknya rata-rata kalau pemain itu sudah menggunakan speaker A dan ada speaker B yang kualitasnya lebih buruk dari si A, pasti ya dia akan komplain. Oh biasanya kue naik kendangku kok main yang ini mana rapena ya karena speaker monitore. Moodnya si pemain ini hilang. Nek saya yakin seperti itu. Kayak kita nggak nyanyi atau ngomong gitu, nyanyi enak ya, monitor enak, pasti sih kami, oh jauh dan lain, nyanyi enak. Nah, tapi kalau karena ada monitor sing nggak enak feedback, terus suara enak kemerosak, itu mesti yang nyanyi juga moodnya hilang. Piye terus ketika nggak enak, akhirnya nyalain mikrofon dan lain-lain. Ini makanya kenapa di sebuah monitor vokal dan juga set film monitor, kalau menurut saya ini adalah hal yang paling terpenting di dalam kita live sebuah musik. Kalau masalah speaker out itu nggak didengerin sama yang main, yang dengerin penonton. Nah itu, nah itu masalah ini komentar penonton nih, enak dan gak mesti nanti ya yuk speaker outnya. Tapi si pemain ini wajib mendapatkan fasilitas kalau saya yang senyaman mungkin. Meskipun monitornya murah, ya paling tidak kita maksimalkan mixingnya agar si pemain juga nyaman. Kalau kita pakai monitor yang mahal, syukur-syukur wah. Naik monitor mahal aku yakin di mixing kayak gimana pun suaranya tetap ngikutin dan suaranya nyaman. Itu khususnya bagi si pemain. Kalau masalah bulete, kendang, dut, terus tak itu ya tergantung si mixingnya, tergantung mikrofonnya. Tapi yang jelas hasil suara ini kan nggak bisa ngapusin. Jadi hasil suara monitornya nggak bisa ngapusin. Kalau kita pakai mikrofonnya A, suaranya gini, mixernya gini, hasilnya gini ya sama. Tapi kalau monitor ini sudah nggak ngerespon, mau kita mixing sebagus apapun, ini ya tetap suaranya nggak ngerespon. Makanya ini hal terpenting ya tetap speaker kayak saya. Nah itu khususnya bagi si pemain. Kalau masalah mixing kan nanti elek dan gak didelok. Nah pas acara ataupun pas hasil rekamannya lah itu mixing elek. Tapi si pemain itu nggak bisa dipungkiri. Pemain tetap speaker yang diadop. Speaker yang dipakai ini yang menurut saya adalah ketergantungan bagi si pemain. Nah pemain biasanya sing nganggo mena terus pakai sing nggak mena, ya mesti komplain. Ini khususnya bagi si pemain. Jadi kalau menurut saya itu khususnya buat monitor kendang ataupun monitor drum. Nah, monitor drum seperti itu. Karena ya saya sendiri kalau semuanya ada seorang pemain yang tidak nyaman, mesti akhirnya ya suaranya gak iso maksimal. Wis pokoknya monitornya nyaman, pemainnya nyaman, enak. Wis, pokoknya horek, mantap. Kendangannya juga enak, lain-lainnya juga ngikutin. Karena apa seperti itu? Jadi teman-teman mesti, Mas, kenapa tuh kok monitornya kendang bukan monitor bass, gitar ataupun melodi? Nah, kalau seperti itu, kalau khususnya di dangdut koplo, nah itu biasanya untuk si pemain-pemain gitaris, nah seperti itu ya, ada 3 gitar. Itu biasanya dia mungkin mendengarkan monitor dari set feel-nya, biasanya seperti itu. Tapi kalau si kendang, kenapa? Karena kan si kendang itu apa ya bukan elektrik ya, artinya semua ini serba ya kayak kita ngomong kayak gini, karena ya wis seperti bisa dibilang mikrofon yang kita todong ke sebuah ke sebuah instrumen. Jadi ya wis suaranya benar-benar dia harus bisa mendengarkan. Nah harus bisa mendengarkan ngerungoknya, kecuali teman-teman menggunakan kendang DTX kayak gitu. Nah itu beda lagi, karena itu kan dia sudah matang dan digital biasanya seperti itu. Jadi suaranya ya mungkin dari hasil DTX-nya tergantung sampling yang ada di dalamnya kan gitu. Nah tapi beda nih. Tapi kalau teman-teman menggunakan kendang biasa, aku yakin tergantung ininya juga main dan gaib.
Kalau gitar dan lain bisa ngikutin. Mungkin kalau band-bandan pakai ampli gitar, nah itu biasanya juga sama sih. Jadi si pemain itu ngambil sampling ataupun ngambil preamp dari si ampli gitarnya. Contohnya pemain A, Mas, aku kalau main gitarku kudu merek ini, terus ampli gitarku kudu ini. Lah itu biasanya apa? Karena dia memang sudah terbiasa sama itu. Pokoknya aku main kudu gitarnya ini, reverbku ini, terus sama ampliku ini lah itu. Jadi nanti masuk ke mixer itu sudah matang kok di sini. Jadi selain digunakan untuk backsound di panggung, tapi ngambil dari preamp si ampli gitar tersebut. Makanya ini biasanya memang dimiliki oleh pemain-pemain pro itu. Kalau alat khususnya gitar itu ampli ini kudu A. Terus kalau semenit monitornya ada yang pakai ear monitor juga ada. Sekarang juga sudah musim. Kalau ear monitor, tapi kalau di daerah saya mungkin ya khusus buat penyanyi nih, gini. Penyanyi nih yang rada-rada kondang itu biasanya sudah bisa menggunakan ataupun banyak yang menggunakan ear monitor. Jadi ear monitor adalah monitor yang dikasih telinga. Harganya mahal tapi ya wis kualitasnya jos. Itu juga membuat filing si penyanyi itu kan dengarkan suara sendiri sama musiknya, wah lebih akurat. Jadi tidak delay. Delay itu apa sih Mas? Jadi gini. Ini penting juga buat teman-teman. Speaker monitor, kenapa kok di panggung itu dikasih banyak? Sampai 3, 4, 5 Mas, kok gak satu aja? Yang pertama dikasih satu, dibanter nengko feedback. Jadi orang oleh banter-banter, bahasanya seperti itu. Banternya kudu standar. Yang kedua, kalau panjangnya panggung sekian, agar kalau dia jalan ke sana dengar, ke sini dengar, ke sana dengar. Karena apa? Kalau speaker ini monitor, terus ini tak kasih di kanan saya ya. Contohnya 10 meter dari saya. Panggungnya di bawah 10 meter. Nah ini kan saya nggak kedengeran sama ini. Kalaupun kedengeran, waktu tiba, delay bahasanya. Waktu tiba antara speaker ini sama telinga saya itu sudah ada sekian detik. 0, berapa detik dari speaker ke telinga saya. Membuat apa? Saya nyanyi ini nggak pas, nadanya ngalor ngidul. Nah itu. Makanya kenapa speaker monitor ini sangat menggantungkan kepada si penyanyi. Kalau floor, khususnya buat yang live. Coba aja teman-teman live monitornya mati, bingung nyanyi nih. Musiknya kesana kemari aku nyanyi ini kok nggak pas kan gitu. Jadi apa yang didengar oleh si penyanyi, musik yang dimainkan itu kan akhirnya nggak bisa langsung to the point ke telinga si penyanyinya, seperti itu. Jadi makanya kenapa speaker monitor ini kok kudu banyak, kok juga cuma satu deal. Jadi fungsinya itu. Nek banyak kan otomatis ya wis, jalan ke sana krungu, jalan ke sini krungu, ke sini krungu. Jadi otomatis pas. Nyanyine A yo A, B B. Kunci ini enggak belundang-belandang. Masuk musik juga dia akan mendengarkan. Makanya ada juga sih dulu ya, ada beberapa artis nih komplain sama monitornya enggak enak. Nah, itu wajar. Karena ya itu tadi itu sangat menggantungkan sama si penyanyinya buat mendengarkan suara instrumen ataupun mendengarkan suaranya sendiri. Itu yang paling penting, dia bisa mendengarkan suaranya sendiri agar nyanyinya bisa pas. Karena kalau posisi sudah di panggung itu beda dengan kita pas nyanyi karaoke di kamar mandi. Kalau di kamar mandi kan kita dengar sama suaranya sendiri. Kalau di panggung suaranya instrumen muene kabeh, suara kita nggak bisa dengarkan. Nah, aneh suara gitar, suara drum, bass, suara suling, suara apa-apa, keyboard. Nah, itu jadi nggak bisa kita dengarkan suara kita sendiri. Nek nyanyi bingung. Jadi salah satunya adalah kita ada namanya floor monitor. Ini floor monitor. Ini bisa digunakan untuk monitor kendang. Atau kalau di daerah dangdut koploan nanti ada lagi set fill. Nah, dikasih kanan kiri panggung. Fungsinya adalah untuk membunyikan suara semua instrumen biar bisa lebih maksimal si pemain-pemainnya mendengarkan suaranya apa yang dia mainkan kan gitu secara konsep. Nah itu. Jadi makanya kita sebenarnya nggak perlu ya fanatik-fanatikan ke merek itu nggak perlu. Intinya ini saya ke kantongnya cukup tuh kok ini nggak cukup bisa dibelikan hooper, bisa dibelikan hardware, bisa dibelikan apa nih ya hardware, sound art, nah sound art ya kondang ini, sound art, terus Crimson, nah Crimson ini juga kondang ini di kelas harga murah. Nah pengen murah nih Rockly, nah Rockly dur, nah Rockly, nah itu per boxnya kalau saya pikir aktifnya cuma 2699 per boxnya, itu lebih murah meriah nih. Oke, jadi kembalikan ke kantong. Teman-teman punya uang lagi
lagi di atasnya bisa beli JBL. Wah, JBL ori auto kantongnya melorot. Nah itu mahal banget tapi suaranya enak. RCF juga oke. Makanya teman-teman, kalau saya kembali lagi ke kantong masing-masing, menurut saya kalau digunakan untuk rental kelas profesional hajatan, ini monitor sudah sangat rekomendasi banget. Serius nih, jajal ore. Nah, jajal ini boleh silahkan nyoba mic-nya, kendangnya gorengnya oke, apa-apanya gorengnya oke. Jadi ini memang kalau saya, kalau digunakan untuk rumah ya istimewa banget. Untuk live cafe wah tak jamin wis. Suaranya yang nyanyi loh, misal banter, SPL tinggi, suaranya jernih, tidak feedback. Nah itu. Oke ya teman-teman ya, terima kasih buat yang sudah menonton videonya. Ini sekilas tentang speaker dari produk Beta 3 U15A. Ingat, kalau teman-teman beli speaker ini gak harus kudu Beta 3, enggak. Pokoknya yang jelas ini tak jajal wis enak, flat, suaranya tak ukur juga enak flat. Tinggu ya enak. Mixerku loh ini murah loh ini. Ini bukan mixer berkelas. Ini lagi mixer sing enak, aku yakin Midas ono enak ini. Ini cuma pakai mixer apa ini? Soundbase top 600, 6 channel, wis itu tok. Mixer murah ini. Ini kalau tunggu hajatan di rumah wayai sebenarnya, tapi ya saya sendiri sering pakai rapo. Penting enak. Sebenarnya alat apapun kita jangan mendewakan alat. Mendewakan alat itu nggak boleh. Alatnya kudu AB, nek gak AB gak oleh, gak main. Nah itu gak boleh. Jadi sebenarnya kalau saya sendiri, bagaimana sih kita memanfaatkan alat yang murah tapi kualitasnya yang penting bisa maksimal. Nah gue speaker WAP nek kualitasnya mixing gak maksimal juga hasilnya biasa aja. Jadi yang penting wis toh harganya murah gak apa-apa, barangnya biasa gak apa-apa, yang penting hasilnya top, mixingnya enak, hasilnya bagus. Nah yang penting kan itu. Jadi jangan mendewakan alat. Kudu A, kendang kudu A, monitor set feel kudu A. Nah itu jangan selalu seperti itu. Intinya kembali lagi ke pemain dan juga ke mixingnya matang orang. Nah itu jadi kita jangan mendewakan alat murah gak apa-apa, penting hasilnya jos top markotop. Oke, terima kasih ya buat teman-teman ya, semoga bisa membantu sekilas dari saya bagaimanakah berpengalamannya kita menggunakan produk dari Beta 3 U15A ini. Mungkin buat teman-teman yang sudah pakai bisa berkomentar ya tentang suara kualitas dari Beta 3 U15A, atau buat teman-teman yang pemula baru mau menggunakan, silahkan datang ke sini, boleh nyoba sepuasnya, los bandingkan dengan merek lain. Oke, terima kasih semuanya dan sampai jumpa kembali.